Ini anime apa-apaan sih? Awalnya monster-monsteran terus sekarang alien. Halo Indogamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara yang akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas anime berjudul Gleipnir. Anime ini lumayan rame kalau dilihat-lihat, karena menurutku sendiri ceritanya lumayan menarik dan gak berat-berat amat. Jadi meskipun kalian kekurangan gizi untuk memenuhi kebutuhan otak kalian, aku yakin kalian gak bakal kebingungan untuk nonton anime ini. Premis dan judulnya emang terkesan agak garang, tapi percaya sama aku, gak segarang apa yang kalian pikirkan. Anime Gleipnir ini bisa kubilang bertemakan misteri dan supranatural. Sinopsisnya tentang seorang cewek bernama Claire yang mencari kebenaran tentang kakaknya yang tiba-tiba membantai keluarganya. Nggak, kalian gak usah komen Itachi banget, karena nggak semua pembantaian itu ngikutin Itachi. Anime itu bukan cuma Naruto doang, bujang. Suatu ketika Claire mau bunuh diri, tapi untungnya dia diselamatkan oleh orang yang bisa berubah jadi monster yang berbentuk maskot anjing bernama Shuichi. Nggak, kalian gak usah komen Nina. Nggak semua orang yang berubah jadi anjing itu Full Metal Alchemist Brotherhood. Lalu akhirnya Claire gagal bunuh diri dan tahu rahasia Shuichi yang bisa berubah jadi monster. Mereka akhirnya dekat dan Shuichi pun ingin membantu Claire untuk mencari kakaknya. Sebagai orang setengah monster, Shuichi ini termasuk dalam kategori monster yang unik karena dia bisa berfungsi sebagai kostum maskot yang bisa memasukkan orang ke dalamnya. Dan orang yang ada di dalam bisa mengendalikan monster itu dan menyatu dengan Shuichi. Enggak, ini anime nggak mirip Ben 10. Enggak, stop. Cerita di anime ini simpel dengan penulisan yang menurutku cukup rapi. Ya, meskipun ada sedikit kesan muter-muter gitu. Sebelum itu, enaknya kalau kita bahas semuanya satu-satu. Pertama, kita bahas cerita. Di awal cerita untuk anime ini, kita benar-benar nggak dikasih tahu dan benar-benar nggak punya clue kalau Shuichi ini adalah monster. Karena sejak awal cerita, dia digambarkan sebagai anak yang normal. Tapi, kita dikasih clue kalau dia punya penciuman yang tajam yang bisa nyium mayat tanuki. Kita baru tahu Shuichi ini monster setelah dia menyelamatkan Claire yang membunuh diri. Dia menyelamatkan Claire dengan bentuk maskot anjing. Di anime dijelaskan Shuichi sendiri pun gak tahu kenapa dia bisa berubah jadi monster dan dari mana dia dapat kekuatan aneh itu. Sebenarnya Shuichi dapat kekuatan aneh itu dari kakaknya Claire. Tapi untuk mendapatkan kekuatan seharusnya Shuichi meminum minuman khusus yang bisa membuat gennya mutasi jadi monster sesuai hasratnya. Namun anehnya Shuichi di sini tidak merasa pernah meminum minuman itu dan bertemu dengan kakaknya Claire. Kalau prediksiku sih sebenarnya ingatan Shuichi ini dikacaukan oleh sesuatu. Soalnya di awal episode dia merasa senang dengan bau badannya Claire. Bisa jadi dia ngerasain bau badan Claire mirip dengan bau kakaknya Claire. Sebelumnya aku bilang ceritanya cukup rapi. Nah, aku suka dengan betapa rapinya cerita di anime ini. Mereka selalu menambahkan misteri dan mengungkapkan segera di episode itu atau di episode selanjutnya. Kayak semisalnya misteri kenapa Shuichi bisa menjadi monster di episode 1. Lalu misteri itu diselidiki dan di-leak di episode 2 di bagian flashback kakaknya Claire yang bernama Aoki dan akhirnya dibongkar di episode 4. Dan di episode itu malah muncul pertanyaan baru. Bagaimana caranya Aoki membuat Shuichi meminum obat alien itu? Atau misal kegunaan koin yang dibikin rapi juga di episode 2 dan dijelaskan di episode 4 dan sampai sekarang mereka mencari koin di gunung sampai episode 6. Dengan dua contoh itu aku sudah bisa buktikan kalau ceritanya menarik dan cukup rapi. Ada lagi bukti kalau cerita di anime ini rapi. Buktinya adalah kalian gak perlu mikir keras untuk nonton anime ini. Kalian gak perlu makan makanan khusus untuk menambah nutrisi di otak kalian buat nonton anime ini. Sebenarnya banyak hal yang menarik di anime ini karena misteri mereka cukup banyak dan asik untuk diikuti. Ketika ngelihat cerita ngumpulin koin, tiba-tiba aku teringat sama bagian cerita di Darwin Game yang ngumpulin cincin. Untuk premis, mereka di dua cerita itu sama-sama ngumpulin barang demi tujuan tertentu. Yang membedakan adalah cerita di anime Gleipnir ini prosesnya sangat cepat. Jadi nggak begitu bikin bosan kayak Darwin Game. Selanjutnya, pengkarakteran. Aku cukup suka dengan pengkarakteran yang ada di anime ini. Cepat banget dan cepat melekat ke penonton. Kayak misalnya kita cepat tahu kalau Claire ini adalah cewek yang bermasalah yang bisa dibilang gila. Karena dia ngambil keputusan yang nekat. Atau kayak Shuichi yang dari awal anime sudah tergambarkan sebagai anak yang kikuk dan pengecut. Iya, pengkarakteran yang umum banget lah ya. Dimana ada cewek setengah gila dipasangkan dengan cowok pengecut. Kalian bisa lihat contohnya di anime Mirai Nikki antara Yuno dan Yuki. Selanjutnya adalah animasi. Untuk animasi di anime ini aku gak bisa banyak protes karena menurutku udah bagus banget dari segi pewarnaan dan seberapa terang tampilannya dan adegan actionnya. Ya, kalau dari art style, setiap desain karakter ini kerasa banget kalau anime ini adalah anime action yang sedikit edgy. Kelihatan banget dari gambar monster maskot dan monster lain yang khas banget anime action. Aku nggak tahu cara jelasinnya, tapi biar mudah, kalian bisa lihat
lihat desain karakternya yang polosan deh. Ini contohnya. Kelihatan banget kan kalau ini ciri khas anime action banget. Dan kesimpulannya adalah anime ini adalah anime yang bagus dari segi cerita dan konsep. Ceritanya mirip-mirip sama Battle Royale buat ngumpulin koin atau mencari kebenaran tentang sesuatu. Entah itu kebenaran tentang alien dan fenomena evolusi monster. Kalau kalian suka dengan anime Darwin Game atau anime Gokoku no Blender, kalian pasti suka dengan anime ini. Cobain aja dah. Gimana menurut kalian? Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik pembantaian keluarga Claire? Coba komentar di bawah. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nonton video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Flintstone Studio dan klik tombol loncengnya. Kenapa? Biar kalian gak nanya-nanya kapan upload video baru. Kalau udah subscribe dan klik loncengnya, nanti kalian keluar tuh notifnya di HP kalian kalau kami upload video baru. Aku mau ucapin terima kasih buat para donatur setia, Yosa underscore yang udah gak di-mute, H2P dan Hasan. Mereka adalah orang-orang yang udah sawerin duitnya saat aku live stream di Cleansound Live. Makanya subscribe juga dan klik loncengnya Cleansound Live biar kalau kami live stream keluar notifnya di HP kalian. Jadi kalian gak nanya-nanya lagi, Bang, kapan live stream lagi? Kalian juga bisa follow Instagramku di @admin_yami biar kalian bisa dapat info lebih cepat. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.